narkoba ini dijelaskan lebih lanjut bahaya-bahayanya itu seperti apa. Nah ternyata itu lebih bahaya yang aku pikirkan gitu. Bisa bikin canduan gitu ya salah satunya. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Aisyah Hashifah Zahidah. Kembali lagi dalam program podcast jurnal kita. Tema podcast kita kali ini yaitu Berani Berantas Narkoba bersama milenial masa kini. Sudah bersama narasumber kita hari ini yaitu Tarisa Rosema Amalia. Nah, Tarisa ini merupakan siswi kelas 11 jurusan OTKP SMK Muhammadiyah 1 Taman dan menjadi komandan peleton pada ekstra Paskibraka SMK Mita. Terus Tarisa ini juga pernah menjadi model foto model terbaik Jawa Timur dan mendapatkan beberapa penghargaan model lainnya. Dan sekarang Tarisa menjadi Peranggawati Duta Anti Narkoba Jawa Timur periode 2020-2021. Halo Tar, gimana nih? Kabar baik dong pastinya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tapi gimana sih kok kamu tuh bisa tiba-tiba kepilih jadi Duta Anti Narkoba padahal tingkat Jawa Timur loh? Bisa dong ceritain dikit? Oke, jadi waktu itu aku iseng-iseng ikut lomba model di tingkat Jawa Timur tahun 2020. Nah waktu itu yang aku lihat mungkin hanya penilaian model cantik gitu ya, catwalk. Ternyata nggak hanya itu, ternyata itu ada penilaian di luar itu, yaitu kepintaran, keberanian, dan percaya diri. Nah penilaian tersebut itu digunakan untuk Peranggawati Duta Anti Narkoba ini ternyata. Nah alhamdulillahnya aku dapet. Tuh. Dan nggak hanya ini aja, aku juga dapat foto model wanita terbaik Jawa Timur 2020 dan aku juga finalis top model Indonesia Jawa Timur. Gitu. Keren loh. Terus sebagai Duta Anti Narkoba nih yang juga masih remaja, pandangan kamu tentang narkoba itu apa dan gimana sih? Jadi narkoba itu kan obat-obatan terlarang. Nah biasanya ada sih beberapa itu yang digunakan untuk seperti pengobatan, tapi itu juga nggak digunakan di atas dosis. Ya, di atas dosisnya. Nah itu harus diatur dosisnya gitu. Jadi yang aku pikir waktu itu tentang pendengaranku sih kayak narkoba itu bahaya loh gini. Ternyata waktu aku masuk di Duta Anti Narkoba ini dijelaskan lebih lanjut bahaya-bahayanya itu seperti apa. Nah ternyata itu lebih bahaya yang aku pikirkan gitu. Bisa bikin canduan gitu ya salah satunya. Terus tapi di balik itu semua pasti ada sebab akibatnya kan ya. Salah satunya faktor lingkungan. Tapi selain faktor lingkungan, menurut kamu faktor apa lagi sih yang menimbulkan rentannya remaja terhadap narkoba ini? Faktor keluarga juga, keluarga, teman, sosmed. Nah itu sosmed itu malah pengaruh yang sangat-sangat besar. Apalagi zaman sekarang generasi milenial nggak mungkin dong nggak menggunakan handphone ya kan. Jadi apalagi sekarang masa pandemi gini, otomatis handphone nggak pernah diletakkan gitu loh. Jadi selalu digenggam aja. Nah itu kalau kita generasi milenial yang pintar, kita harus bisa memilah mana yang baik mana yang buruk. Jadi apalagi di zaman sekarang kan sering di rumah. Nah itu kayak teman-teman itu sering ngajak ayo main yuk. Nah itu kita harus pintar-pintarnya memilih gitu, memilih dan memilah teman yang baik gitu. Jadi kalau teman kita nggak baik, kita juga pasti akan terjerumus gitu. Nah ya tuh. Terus menurut kamu itu peran siapa sih yang dibutuhkan remaja pada situasi seperti itu? Peran yang paling penting dan efektif untuk remaja? Menurutku sih peran keluarga ya. Jadi keluarga itu menurutku peran yang paling penting. Jadi dimanapun situasinya kita, yang tahu kita itu orang tua kita gitu yang pertama. Jadi kalau kita itu ada masalah dikit kita ceritanya ke teman itu justru kayaknya salah gitu. Harusnya cerita ke orang tua dulu.
kalau orang tua sudah kasih saran, teman kita bolehlah diceritain, tapi ya harus kita bisa cerna gitu, karena nggak semua teman kita tuh mau menerima apa yang kita ceritakan gitu. Ada yang mau menerima, ada yang malah menjerumuskan, coba ini deh, nanti pasti kamu nggak bakalan kepikiran lagi. Nah itu yang agak bahaya. Terus kita sebagai remaja itu apa sih upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk mencegah narkoba itu sendiri? Kayak tindakan apa yang harus kita lakukan gitu sebelum terjerumus? Oke. Nah ini aku bawa brosur, dimana brosur ini tuh yang aku dapat dari BNN Provinsi Jawa Timur. Nah ini Kak bisa dibaca Kak. Nah di sini terdapat 4 langkah menjauh dari penyalahgunaan narkoba. Nah untuk kalian guys yang mau tahu isi brosur ini, nanti kita taruh di akhir video ya. Jadi yang pertama, isi harimu dengan aktivitas yang bermanfaat dengan cara salurkan hobi dan jauhi tempat hiburan malam. Jadi semakin banyak aktivitas kita, otomatis kita lupa dong yang namanya main gitu. Apalagi sampai kepikiran menggunakan obat-obatan terlarang. Jadi kalau kita ada PR, kita langsung kerjakan gitu. Kalau enggak, kita hobi nyanyi ya nyanyi gitu, tapi nggak usah sampai kayak minum-minum. Jadi bawa happy, tapi happy-nya yang teratur gitu. Terus ada apa lagi? Selanjutnya ada pastikan kamu tahu barang, makanan atau minuman apa yang ditawarkan kepadamu. Jadi sebelum kita nongkrong ya, yuk ke kafe ini, kita harus tahu dong apa makanan dan minuman yang ada di situ gitu. Kandungannya. Nah kandungannya, terus bahaya nggak itu untuk kita konsumsi, karena zaman sekarang itu kita nggak tahu di dalam situ itu bisa ditaruh obat-obatan terlarang atau enggak gitu. Jadi ada dong yang enak terus yang bikin kita kecanduan, nah itu yang bahaya gitu. Terus yang selanjutnya adalah katakan tidak jika ada yang menawarkan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Jadi kalau teman-teman punya teman nih yang ngajak kalian untuk minum obatan terlarang, stop dan katakan itu pada teman kalian. Kalau misalnya teman kalian tetap mengajak kalian untuk ke jalur itu, maka jauhilah, karena kita harus pintar-pintar memilih teman, karena teman itu juga berpengaruh buat kita gitu. Jadi kalau keluarga kita itu keluarga baik, tapi kalau teman kita itu gak baik, itu juga bahaya gitu. Bener. Emang temen tuh yang paling ngaruh ya kan? Iya. Pergaulan. Terus yang selanjutnya adalah tinggalkan teman pergaulan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba, seperti yang aku bilang tadi. Jadi harus pintar-pintarnya memilih dan memilah teman. Yang selanjutnya adalah tinggalkan teman pergaulan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Jadi nggak semuanya teman itu baik guys. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih dan memilah mana teman yang baik, mana teman yang nggak baik gitu. Karena zaman sekarang ini nggak semua teman-teman kita itu punya sifat yang baik sama kita. Bisa jadi teman itu iri. Jadi harus pintar-pintarnya kita memilih. Terus guys, di baliknya ini ada bagaimana cara pecandu lepas dari belenggu narkoba. Jadi caranya itu rehabilitasi. Jadi, dan buat kalian guys, sebelum kalian mengonsumsi obat-obatan terlarang tersebut, jangan sampai lah ya. Ingatlah keluarga dan orang-orang di sekitar yang kalian sayang dan kalian cintai. Oke, dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa narkoba merupakan sesuatu yang berbahaya yang dapat menimbulkan kecanduan. Selain lingkungan, ternyata lagi-lagi sosmed menjadi pengaruh yang cukup besar untuk rentannya remaja atas penggunaan narkoba tersebut. Di sini peran orang tua diperlihatkan, dan bagi kalian yang remaja yang mungkin sudah kecanduan atas narkoba, jangan pernah takut untuk melapor ke BNN supaya direhabilitasi. Terus buat kalian yang mungkin ada saudara atau teman yang mengonsumsi narkoba tersebut dan kalian tahu, jangan pernah takut untuk melapor ke BNN provinsi atau kota kalian, karena nama kalian tidak akan dipublish keluar.
Terus buat kalian remaja, kalian juga harus berani menolak hal tersebut. Dari diri kalian tuh juga harus berani untuk mengatakan tidak. Dan ingatlah masa depan kalian masih panjang. Oke, makasih ya Talisa sudah mau menyempatkan waktunya untuk kita, untuk sharing. Dan semoga ilmu yang kamu kasih ke kita semua bisa bermanfaat. Amin. Oh ya, jangan lupa ikutin kita di Instagram @jurnalis_smk_mita S-nya 2. Dan jangan lupa subscribe di channel YouTube kita yaitu JSM Official. Sampai jumpa di podcast jurnal kita berikutnya. Saya Aisyah Hashifah Zahidah sebagai host pada podcast kali ini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi apa yang ngomong Tadi ini? bukan itu. Tadi aku mau dikatakan.